Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hai semuanya. Anak-anak Mama, hai. Ketemu lagi sama Mama Ira di Ira My Sofario. Asik, kita ngobrol lagi ya. Topik kita kali ini Mama Ira mau membahas tentang resiko kerja di luar negeri dan beberapa negara yang perlu diwaspadai. Kenapa mukanya begini? Kalau diwaspadai, perlu diwaspadai ya. Artinya kita harus hati-hati gitu ya. Oke. Apa aja sih Mama Ira? Kira-kira risikonya apa dan lain sebagainya. Sebelum Mama Ira membahas gitu ya. Mama Ira mau tanya dulu ya. Mungkin ada yang sedang menonton saat ini, Bapak, Ibu atau Ses ya, bahkan anak-anak Mama gitu. Kalian yakin mau kerja di luar negeri? Itu dulu pertanyaannya. Oke? Yakin, Ma? Oke. Kalau sudah yakin, sudah dapat juga izin dari kedua orang tua atau keluarga yang sangat menyayangi kita, ya. Jangan pakai istilah sekarang tuh apa? Ya, kabur dulu aja. Kabur dulu aja. Kamu pikir gampang pergi ke puncak gitu, ya kan? Ngambil ransel terus jalan begitu aja. Ya, Mama Ira itu tanyanya. Jadi kalau udah pasti nih mau pergi ke luar negeri nih, pengen kerja banget Mama Ira, mau cari pengalaman Mama Ira, mau mendapatkan sesuatu yang lebih Mama Ira. Oke, nggak apa-apa. Tapi niatnya bulat, ya. Jangan berubah-ubah. Atau karena terpengaruh sama teman. Jangan. Kalau mau kerja di luar negeri itu benar-benar kita tuh harus siap lahir batin gitu. Mental spiritual kita harus sudah siap. Itu dulu yang pertama. Ya, baru kita ngomongin yang lain. Oke? Yang mau kerja di luar negeri siap? Oke. Yang nggak mau kerja di luar negeri nggak apa-apa. Mari kita bahas bersama, kita ambil yang bermanfaat, yang tidak oke, nggak apa-apa ya. Yang penting nonton Mama Ira. Asik. Kita bahas ya, kira-kira apa aja yang terjadi. Kalau resiko kerja di luar negeri itu, hambatan pertama pasti bahasa. Ya kan? Bahasa itu jadi hambatan. Walaupun katanya kita belajar dulu, ya kan? Atau kita udah training Mama Ira, tapi kita jago di teori, prakteknya ngeberbet Mama Ira. Ya, kadang-kadang bahasa Inggris misalnya gitu. Kita jago nih di teori. Tapi kalau kita nggak praktis, kita nggak latihan, kita berani ngomong, itu nggak akan keluar tuh kalimat bahasa-bahasa itu. Bahasa Inggris kayak, mau bahasa Korea, mau bahasa Jepang, mau bahasa Cina dan lain sebagainya. Nggak akan keluar. Percuma kalau kita cuma teori aja pinter, tapi pada saat kita berkomunikasi, ya nggak. Jadi harus dipelajari dengan baik dan dipraktekkan. Harus berani. Katanya mau kerja di luar negeri. Ya, jadi bahasa dipersiapkan dulu ya. Kita ikuti trainingnya, kita pelajari baik-baik, kita giat ya. Terus kita sering praktis gitu ya, sering berlatih bahasa-bahasa standar gitu ya. Conversation atau apa, itu harus sudah bisa. Ya, oke. Kedua, mengenai budaya. Pasti budaya juga. Ini sering terjadi konflik lah biasanya. Pengalaman-pengalaman beberapa teman yang bekerja di luar negeri itu ya. Kalau di Indonesia mungkin budayanya beda. Kalau di sana juga beda. Udah pasti lebih strictly misalnya di sana. Kalau teng-teng itu harus tepat waktu. Oh ya, kita juga tepat waktu. Tapi ada tuh beberapa hal yang sangat mengikat dan di Indonesia nggak ada. Jadi ada beberapa budaya kerja, ada beberapa budaya-budaya dalam bermasyarakat, itu pun juga tidak sama ya. Jadi pelajari dulu ya, jangan lupa itu ya. Menghindari apa tadi? Konflik ya, jangan sampai kita kesalahan, jangan sampai kita berbuat salah. Begitu kita buat salah, terus akhirnya menimbulkan kerugian kepada orang lain yang nggak terima, jadi panjang urusannya ke hukum ya, jangan sampai. Yang kedua, visa dan izin kerja. Izin kerja itu harus ada. Visa apalagi buat negara-negara tertentu yang membutuhkan visa. Ya, visa itu tidak hanya visa kalau saya itu pergi kemana-mana visa turis gitu.
Visa itu kan macam-macam, ada visa turis, ada visa pelajar, ada visa pekerja, ada fiancé visa dan lain sebagainya. Itu yang Mama tahu ya kalau ke state gitu. Tapi mungkin negara lain juga punya policy yang berbeda, apalagi visa kerja atau izin kerja tinggal di sana gitu ya. Jadi semuanya harus jelas. Carilah agen yang resmi, yang berpengalaman. Jangan salah-salah pilih agen. Ya, kadang-kadang kalau kita memang dibutuhkan untuk bayar ini, bayar itu, terus nggak taunya agennya nggak resmi, bodong, duit kita dibawa lari. Ya kan? Itu kan sering terjadi kan di tengah masyarakat yang kurang paham gitu. Bagaimana seharusnya bekerja sama dengan agen-agen atau agensi-agensi resmi gitu ya, yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri ya. Jadi harus cari agensi yang resmi. Terus dia gitu cek dokumen-dokumennya. Ya, kan kita memberikan dokumen-dokumen pribadi tuh, ayo, ya kan, hati-hati, dipastikan semuanya dalam kondisi yang baik, benar, dan biasanya kalau keluar negeri tuh, setahu Mama ya, itu harus ditranslate, harus disadur ke bahasa sesuai dengan negara yang butuhkan, ya, jadi harus ada tanda tangan resmi dari translatornya dan lain sebagainya supaya bisa diakui. Ya, ijazah itu kan biasa kalau dicop di stempel itu harus ada tanda tangan sekolah ya kan, itu baru ijazahnya resmi. Sama gitu ya. Dokumen-dokumen keluar negeri setahu Mama, mohon maaf kalau Mama salah, tolong dikoreksi. Itu kan juga harus ada translate-nya misalnya kayak gitu kan. Ijazah kita juga harus ditranslate gitu misalnya ya. Jadi harus yang jelas. Lengkap atau tidak ya dokumen-dokumennya dan sah itu tadi ya. Jangan tergiur penawaran yang nggak masuk akal. Oke, tenang aja, kalau sama kita visa mah gampang ya kan, store aja begini-begini, misalnya 10 juta gitu kan, wah 10 juta nanti dapat training apa segala macam ini itu, terus gaji kita gimana, gajinya keren, nggak susah pekerjaan bla 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 bla, termakan rayuan gombal, dan pada akhirnya duit melayang, kerjaan yang nggak dapat, nggak jadi berangkat ya kan, terus kita nangis gitu, ngeraung-ngeraung, ya percuma, lawang salah kita. Ya, jadi jangan tergiur dengan janji-janji surga. Jangan tergiur dengan janji-janji bahwa bekerja di luar negeri itu selamanya enak. Siapa bilang? Kerja di mana aja sama Mama Ira, capek. Ya kan? Apalagi kalau negara lain, negara tetangga yang jelas-jelas notabene jauh dari keluarga gitu. Ya, kita harus sudah siap. Makanya tadi Mama bilang, siapin lahir batin mental spiritual kita gitu ya, dan ilmu pastinya. Oke? Ketiga, keamanan dan perlindungan hukum tenaga kerja asing. Wih, ini sering banget kan terjadi. Aduh, saudara-saudara saya, para tenaga kerja Indonesia, ya, kalian lebih berpengalaman daripada Mama Ira. Ya, kalau misalnya ada TKI yang menonton, ya, saudara saya dimanapun berada, tolong kasih komentar, kasih informasi yang berguna, gitu, ya, yang bisa menginspirasi banyak teman, sahabat, keluarga di Indonesia yang pengen kerja di luar negeri itu kayak apa. Khususnya tentang perlindungan hukum. Ya, waduh banyak sekali. Kita udah dengerin dari A sampai Z tentang ini semua. Jadi penting sekali keamanan dan perlindungan hukum tenaga kerja asing di negara yang bersangkutan. Ya. Jangan sampai terjadi eksploitasi, upah minimum ya atau upah rendah ya. Lalu kondisi kerjanya nyaman atau tidak nyaman ya. Bahaya yang lain mengancam ya, dari mulai harassment, sexual harassment dan lain sebagainya. Aduh, nauzubillah, jangan sampai ya. Ya, Pak semua saudara-saudara saya tenaga kerja Indonesia, kalian luar biasa hebat. Thank you, tetap semangat ya. Aduh, pengen cium nih rasanya Mama Ira. Suka terharu ya kan. Terus berikutnya lagi, pilih negara yang reputasinya baik dalam hal perlindungan kerja. Pilih negara yang punya reputasi baik dalam hal perlindungan kerja. Ya, makanya tadi Mama Ira bilang apa? Jangan mau seenaknya. Kalau mau kerja di luar negeri itu harus detail. Informasinya harus jelas. Oke? Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama kita. Ya, udah Mama Ira sampaikan. Boleh nanti dipikirkan kembali satu dan lain halnya. Oke. Negara yang perlu diwaspadai atau kalau bisa dihindari. Ya, oke. Apa aja Mama Ira atau di mana aja Mama Ira? Timur Tengah. Ya, Timur Tengah ini kita perlu sekali untuk meriset. Ya. Kita perlu tahu detail, lagi-lagi ya, yang jelas.
dari mulai agensinya, penempatan lokasi kerjanya, apa yang menjadi benefits buat kita, apa yang menjadi right buat kita atau hak kita, bagaimana kita bisa tinggal dan merasakan hidup nyaman, bagaimana cara menggaji kita, bagaimana kita mendapatkan perlindungan hukum, kepada siapa ya kita bisa mendapatkan perlindungan hukum, kontak personnya atau telepon yang bisa kita hubungi at any time sebagai emergency number ya di sana ya, dan di sini jadi banyak banget gitu ya. Jadi salah satu yang perlu kita waspadai kalau misalnya ada salah step dari awal, yaitu yang pertama adalah Timur Tengah. Yang kedua adalah Afrika. Ya, negara-negara Afrika itu resiko keamanannya ya yang sering sekali mendapatkan kendala ya, para pekerja Indonesia terutama ya, dan para imigran yang lain juga sering mendapatkan hambatan atau kendala-kendala persoalan tentang insecure-nya mereka bekerja ya. Jadi faktor keamanannya mereka ya, safe atau tidak. Dan beberapa negara di Asia Tenggara ini juga sama. Banyak sekali human trafficking, banyak sekali penjualan organ-organ tubuh manusia yang awal mulanya ya dijanjikan akan bekerja, itu jadi ada penjualan orang juga ya. Jadi betul-betul semuanya tuh harus ditelaah baik-baik. Oke, ya. Sudah Mama Ira sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya, jangan tergiur atau terlena dengan iming-iming kerja mudah. Maksudnya dapat kerjaan tuh gampang di luar negeri gitu ya, dan menguntungkan. Nah ya, harus dilihat yang tadi tuh Mama Ira udah ingetin ya. Detailsnya kalian cari tahu sendiri ya. Surfing lah sekarang kan banyak tuh di internet apa segala macam. Cari ya sampai kamu merasa puas, dan abis itu kamu pastikan dirimu bahwa kamu sudah siap dan akan baik-baik saja gitu ya. Oke, kedua, hati-hati memilih agensi untuk kerja di luar negeri. Yang tadi Mama Ira bilang harus yang terpercaya dan punya pengalaman ya. Oke. Ketiga, siapkan ilmu. Ilmu itu ilmu di sini ya. Selain keimanan kita yang sudah kuat, yang kita sudah siapkan mental kita untuk jauh dari keluarga. Kadang-kadang suka sedih ya kan. Tapi karena udah bertekad untuk meninggalkan rumah dan bekerja di luar negeri, siapkan mental, spiritual, ilmu ya, pelatihan ya. Berbicara dengan orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, oke. Karena itu kalau kita tidak siapkan akan membuat rencana kita tidak akan berjalan 100%. Jadi bukannya Mama Ira tidak yakin dengan kemampuan semuanya yang nonton yang pengen bekerja di luar negeri gitu ya. Tapi orang tuh masing-masing punya keterbatasan. Tapi setiap orang itu punya yang namanya kesempatan dan rezeki gitu loh. Ya nggak sih? Ya, kalau emang dia dapat pekerjaan yang bagus, rezekinya bagus, kerja di luar negeri baik-baik aja, itu hebat gitu ya. Faktor luck atau keberuntungan, nah itu maksudnya Mama ya. Sekali lagi buat semuanya yang pengen bekerja di luar negeri, siapapun juga ya, kembali lagi kita pastikan dulu niat kita, kesiapan mental kita, izin dari kedua orang tua atau orang yang kita tuakan, ya kan? Yakin bahwa di sana kita bisa jalan sendiri, dalam arti semuanya apa-apa sendiri, ya. Kalau kerja di luar negeri nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci sendiri, halo, ya kan? Kalau di sini masih ada orang tua atau bisa sahabat, bisa ada keluarga yang bantu kita, gitu kan? Kalau ada apa-apa, mau sakit, mau ini, mau itu, nggak cuma keperluan rumah, ya kan? Ya, tapi Mama Ira nggak mau mematahkan semuanya. Jadi tetap semangat, raihlah cita-cita setinggi langit. Yang penting sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang Mama Ira sampaikan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, semuanya anak-anak Mama. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Mesofaril, because this is real.